Halo bestinya kata Ani. Besti, kelahiran baby Andrew emang banyak beri kebahagiaan untuk Erika dan orang-orang tersayangnya. Secara bayi mungil yang udah di-spill wajahnya sama Erika ini masih terus menerima tamu dari sahabat Erika dan DJ Bravi yang gemes banget pengen ketemu langsung. Nah, hal itu terlihat dalam video yang beredar di media sosial gimana baby Andrew serta Erika masih banyak dapat kunjungan untuk ucapan selamat atas kelahiran baby Andrew. Nah, di tengah banyaknya sahabat yang ingin bertemu dengan baby Andrew dan Erika pas kelahiran, DJ Panda dikabarkan ditolak nih kehadirannya saat mau jenguk. Waduh, kenapa ya? Apa Erika takut ya Besti? Atau apa ya? Nggak tahu lah ya. Tapi yang pasti menurut DJ Bravi saat ditemui awak media sempat membocorkan kalau justru Erika sebenarnya nggak banyak menerima kunjungan lantaran kondisi mood dan juga fisiknya yang lelah. Dan perihal yang mau jenguk dibeberkan DJ Bravi memang disortir dan harus izin sama Erika dan orang tuanya. Mungkin DJ Panda nggak dapat izinnya ya Besti. Wah, nyesel nggak ya DJ Panda jauh-jauh datang ternyata nggak bisa lihat baby Andrew. Mungkin udah ada jadwal kah untuk Kak Erika sendiri keluar dari rumah sakit? Belum tahu sih, cuman kemungkinan besar besok malam harusnya udah boleh pulang. Cuman tergantung gimana nanti di screening Erikanya sama bayinya. Sejauh ini masih baik-baik aja. Dan dapat surprise juga dari teman-teman, ada tulisan kaosnya itu gimana Kak? Apa? Surprisein nambah alo kemarin. Ya itu loh bentuk support aja dari teman-teman yang datang. Cuman nggak banyak sih, soalnya Erika juga nggak mau banyak ketemu orang. Kenapa tuh? Lagi mood swing. Tapi kalau Kemarin sehat, juga sehat, puji Tuhan sehat. tapi kemarin banyak juga ya teman-temannya, sahabat terdekatnya kayak Rachel P-nya, Puji Iya, pada iya. hadir gitu. Jadi Itu memang disortir juga karena mau gimana pun kalau ada yang mau datang pasti izin dulu ke orang tuanya sama Erika kan ini boleh gak gitu. Jadi ada beberapa juga yang Erikanya, aduh ntar dulu deh akunya lagi nggak ada tenaga buat ketemu orang gitu aja sih. Udah mulai berkadang-kadang belum sih? Saya, setiap hari. untuk ASI sendiri seperti apa sih Kak? Kak Erikanya mengasih ASInya seperti apa gitu? Lancar. Udah mulai keluar juga. Ya pasti kalau sehari 2 hari habis lahiran kan susah keluar ya asinya. Tapi sekarang udah keluar kok, udah aman. Tapi kondisi Kak Erika sekarang gimana? Udah aman, udah sehat. Bukan udah sehat sih, maksudnya baik-baik aja, nggak sakit. Lagi recovery sesar itu. Mas, terima kasih banyak nih kemarin ngasih Tamu-tamu datang. Iya. Nah, kalau DJ Panda dikabarkan ditolak bertemu dengan baby Andrew, hal yang cukup berbeda memang terlihat dari DJ Bravi, sang kekasih Erika. Secara nggak cuma ia, tapi bahkan orang tuanya DJ Bravi begitu setia hadir menunggu persalinan Erika untuk kelahiran baby Andrew. Dan kini, bahkan DJ Bravi melalui video yang beredar di sosial media, ia terlihat makin piawai nih menggendong baby Andrew. Sorotan Erika pun terlihat
terlihat happy melihat sang bayi mungil begitu diberi kasih sayang oleh Brevi. Terlebih DJ Brevi pun tak sungkan ketika Rachel V-nya memintanya untuk mencuci botol untuk kebutuhan sang baby. Jiwa kebapaannya udah berasa banget emang. Sayang, good morning baby. Udah. Gak, itu gak perlu. Dia gak ngerti. Itu gak perlu gitu. Ya tuh, omong. Ini kalau udah gede, kalau mau pansos segini. Nguap nih. Hijab banget aja, mukanya hijab. Ini bapak cuci botol yuk. Tapi sini belum bisa belajar aja. Bakal keluar sih sebenarnya. Walaupun misalnya sedikit banget doang, itu udah bisa buat. Kan dijualin tau orang. Nah, Ini gak bisa ada Cel. gak dijual. Donor kali donor. Kayak kasihnya mahal sih ya. Makanannya sayur. Ada yang gitu. cuma soalnya keluar banyak. Emang cukup jomplang ya kondisi DJ Panda sekarang dengan DJ Brevi yang begitu dekat dengan Baby Andrew. Tapi yang semua pasti sudah dipikirkan Erika, dan namanya penyesalan emang datangnya belakangan besti. Anyway, meski dekat dengan Baby Andrew dan begitu menyayangi Erika juga babynya, namun DJ Brevi memang sedari awal tidak mau ikut campur perihal masa lalu Erika. Semua ia serahkan penuh ke Erika. Ketulusan DJ Brevi memang mendapat banyak pujian, terlebih dalam podcastnya bersama Denny Sumargo beberapa waktu lalu. Ia bahkan dengan ketulusannya menerima sosok Erika dan babynya sebagai kebahagiaannya. Dia dateng nih. Oh, kalau gue pribadi, Iya. no issue selama Erikanya membolehkan dan mempersilahkan, no issue gue. Apa bang? Iya. Dia
Karena since day one mereka ada masalah kan gue tadi udah cerita. Gue gak pernah ikut campur, gue bukan pahlawan kesiangan yang mempertahankan haknya Erika untuk mencari siapa apa. Enggak itu poinnya. Poin gue cuma 2. Sejauh ini objektif gue cuma 2. Pertama masalah joget-joget parodi ibu hamil yang dia dan teman-temannya mocking Erika. Dan satu lagi grup WhatsApp itu. Iya. Yang I think I need to stand up for my girl. Karena itu nyakitin. Yes, Erika sendirian di sini. Dia cuma punya gue, punya sahabat-sahabatnya yang nggak bisa ngapa-ngapain karena dia kan sempat nutupin apa bang? Yang dia nutupin kehamilannya, dia nggak bisa ngomong apa-apa dan tidak pernah sama sekali Erika nyenggol atau bahkan even waktu mereka berdua memutuskan untuk putus, satu chat pun nggak pernah. Mana tanggung jawab lu nggak pernah sama sekali bang? Dan ya faktanya kan memang si lakinya pun nggak pernah tanggung jawab, nggak pernah ngechat, even nanya kabar pun nggak pernah. Oh itu lu lihat bukti-buktinya. Iya, gone. Tapi kemarin waktu udah kejadiannya gede, baru chat, minta maaf, mengakui kalau dia adalah ayahnya. Buktinya masih ada di balik lagi gue ngomong nggak berani kalau nggak ada fakta. Gak cuma itu aja Besti, bahkan DJ Brafi kembali mengutarakan fokusnya saat di podcast Densu yang tak lain dan tak bukan yaitu Erika dan babynya. Sementara itu DJ Panda sendiri juga sempat menjadi sorotan saat podcastnya bersama Densu, di mana ia mengaku akan menerima apapun termasuk banyaknya hate dan cancelan pekerjaan. Ia pun mengaku ikhlas bahkan jika akibat dari permasalahan yang ia buat dengan Erika membuatnya tidak bisa lagi menjadi seorang DJ, termasuk jika urusan hukum yang mungkin bisa saja menyeretnya ke penjara. Ya, that's why kenapa gue percaya nanti anak Erika akan mendapatkan sosok ayah yang lain bukan biologisnya. Gue percaya kalaupun bukan dari gue, mungkin dari Erika. Erika bisa berperan ganda. Gue nggak mau terlalu jumawa. Wah, I'll be a good father for anaknya Erika, bla bla. Itu urusan Tuhan lah, dan urusan masa depan yang gue nggak bisa predik. One thing is for sure, gue bukan orang jahat, niat gue baik di sini. Gue cuma mau minimal banget Erika dan anaknya sehat dan bahagia aja dulu sementara ini. Iya. Nanti ke depannya mau. Harapan lu nih dengan podcast ini orang nonton, harapan lu mereka apa gitu loh? Saya tidak mengharapkan diberikan kesempatan ataupun diberikan simpati, tapi saya datang ke sini ingin menyelesaikan masalah. Oke, anggaplah lu bisa menyelesaikan masalah, tapi tetap lu akan di-hate, kerjaan lu nggak ada segala macam. Saya terima kok. Saya kan cuma pengen nyelesain masalah. Iya, tapi kan ada orang pasti akan berpikir lu ngelakuin semua ini, ngomong kayak begini, segala macam. Ya paling juga ujung-ujungnya ini orang supaya dia bisa dapat kerjanya kembali. Kan kita semua pasti akan berpikir begitu. Bukan memang tulus bener-bener pengen nyelesain masalah. Saya ikhlas kok. Saya ikhlas job saya di cancel. Ikhlas. Lebih baik saya punya nama baik kok. Ikhlas sama nggak punya pilihan tuh beda tipis loh. Ngerti kan maksudnya? Ngerti kok. Sekarang posisi lu sebenarnya nggak ada pilihan apa ikhlas? Ikhlas. Kalau lu nggak jadi DJ lagi, lu mau jadi apa? Ya sebenarnya saya sih nggak tahu juga sih kok. Cuman saya lebih pilih saya menyelesaikan ini, entah kedepannya seperti apa saya nggak tahu, diberi kesempatan atau tidak pun saya legowo kok istilahnya kok, saya legowo. Kalau masuk penjara legowo juga? Legowo kok. Ya benar. Legowo. Masa nggak ada takutnya? Takut pasti takut kok. Takut pasti takut. Tapi saya legowo kok. Ada yang lu pengen sampaikan ke masyarakatnya? Ada. Oke. Lu pernah bikin salah. Mereka harus belajar untuk memperbaiki diri supaya bisa menjadi contoh. Karena kita pun juga seperti itu kan. Itu namanya belajar dewasa. Kok menjembatani kembali nggak kok untuk bertemunya DJ Panda dengan babynya sendiri? Ada keinginan. Udah lah. Ada Cukup keinginan. saya untuk bagian itu ya. Kalau ditanya lebih jauh saya nggak mau karena saya nggak mau melebarkan kemana-mana dan saya juga tidak pengen hadir di sini sebagai hero atau apa gitu, nggak ada, saya nggak ada urusan ke sana. Ya Besti, semoga semua mendapat pelajaran dan hikmah baik dari kejadian ini dan semoga semua juga bisa kembali bahagia atas segala masalah yang pernah ramai ya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.